Kenalkan, nama saya Andika Baskara Putra Nusantara dengan NIM 2404010010283 dari kelas IF 402. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman sistem jaringan dari sesi 1 sampai sesi 6. Sesi 1 yaitu introduction, perkenalan ke sistem jaringan. Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk bertukar data dan berbagi sumber daya. Kehadiran jaringan memungkinkan komunikasi tanpa batas geografis dan mendukung terbentuknya komunitas global. Komponen jaringan terdiri dari host atau end device, server, klien, perangkat perantara seperti switch dan router, serta media transmisi. Server menyediakan layanan, sedangkan klien mengakses layanan tersebut. Topologi jaringan digunakan untuk menggambarkan hubungan antar perangkat, baik secara fisik maupun logis. Diagram topologi mempermudah perencanaan dan pengelolaan jaringan. Jenis jaringan yang umum digunakan adalah LAN dan WAN. LAN mencakup area kecil dengan kecepatan tinggi, sedangkan WAN menghubungkan beberapa LAN dalam cakupan wilayah yang lebih luas. Internet merupakan kumpulan jaringan yang saling terhubung secara global. Selain internet, terdapat intranet untuk penggunaan internal organisasi dan ekstranet untuk berbagi akses dengan pihak luar secara terbatas. Jaringan yang andal harus memperhatikan keamanan, kerahasiaan data, integritas informasi, dan ketersediaan layanan. Lalu yang kedua, basic switch atau in-device configuration. Cisco IOS merupakan sistem operasi yang digunakan pada perangkat jaringan Cisco. Pengelolaan perangkat dilakukan melalui Command Line Interface atau CLI. Metode akses perangkat meliputi konsol, SSH, dan telnet. SSH lebih disarankan karena menyediakan koneksi yang aman melalui proses enkripsi. Mode operasi iOS terdiri dari user exec, privilege exec, global configuration, serta beberapa submode konfigurasi seperti interface configuration dan line configuration. Administrator perlu memahami struktur perintah iOS yang terdiri dari keyword dan argumen, fitur bantuan seperti tanda tanya, dan autocomplete untuk membantu mempercepat konfigurasi. Konfigurasi dasar perangkat meliputi pemberian hostname, pengaturan password, konfigurasi alamat IP, default gateway, dan penyimpanan konfigurasi. Penerapan password yang kuat dan enkripsi konfigurasi menjadi langkah awal dalam menjaga keamanan perangkat jaringan. Yang sesi 3 yaitu protokol dan models. Komunikasi jaringan memerlukan aturan yang disebut protokol. Protokol menentukan cara perangkat saling bertukar informasi sehingga komunikasi dapat berlangsung secara konsisten. Beberapa persyaratan komunikasi meliputi pengkodean pesan, format pesan, ukuran pesan, pengaturan waktu pengiriman, dan metode penyampaian data. Metode pengiriman data terdiri dari unicast, multicast, dan broadcast. Masing-masing digunakan sesuai kebutuhan komunikasi jaringan. Protokol memiliki fungsi penting seperti addressing, reliability, flow control, sequencing, error detection, dan application interface. TCP/IP merupakan kumpulan protokol yang menjadi standar komunikasi internet. TCP bertanggung jawab terhadap keandalan pengiriman data, sedangkan IP menangani proses pengalamatan dan pengiriman paket. Protokol lain seperti HTTP dan Ethernet bekerja bersama dengan protokol switch sehingga komunikasi antar perangkat dapat berjalan secara efektif. Lalu lanjut ke sesi 4 yaitu physical layer. Physical layer merupakan lapisan terbawah dalam model jaringan yang bertanggung jawab mengirimkan bit melalui media transmisi. Lapisan ini mengatur karakteristik fisik jaringan seperti media transmisi, konektor, metode encoding, dan signaling. Media transmisi yang digunakan dapat berupa kabel tembaga, UTP, STP, kabel koaksial, fiber optik, maupun media nirkabel. UTP menjadi media yang paling sering digunakan karena biaya instalasi yang rendah dan kemudahan pemasangan. STP memberikan perlindungan lebih baik terhadap gangguan elektromagnetik.
Fiber optik menggunakan cahaya sebagai media transmisi sehingga mampu menyediakan kecepatan tinggi, jarak jauh, dan ketahanan terhadap interferensi. Parameter penting pada lapisan fisik meliputi bandwidth, latensi, throughput, dan goodput yang mempengaruhi kualitas komunikasi data. Sesi 5 yaitu merancang pengalamatan jaringan. IPv4 menggunakan alamat sepanjang 32 bit yang dituliskan dalam 4 oktet desimal. Setiap alamat terdiri dari bagian network dan host. Pemahaman sistem bilangan biner sangat penting karena alamat IP sebenarnya direpresentasikan dalam bentuk biner. Subnet mask digunakan untuk membedakan bagian network dan host pada suatu alamat IP. Prefix length digunakan sebagai bentuk penulisan singkat subnet mask. Jenis alamat pada jaringan meliputi network address, host address, dan broadcast address. Selain itu, terdapat alamat publik, privat, dan alamat khusus seperti loopback. Subnetting digunakan untuk membagi jaringan menjadi beberapa subnet yang lebih kecil sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien. Perancangan alamat jaringan yang baik membantu meningkatkan performa jaringan, mempermudah pengelolaan, dan mendukung keamanan sistem. Yang terakhir, sesi 6 yaitu implementasi dan pengembangan pengalamatan jaringan. Pada tahap lanjutan, proses subnetting diterapkan untuk menyesuaikan kebutuhan jumlah host pada setiap segmen jaringan. Perencanaan alamat IP dilakukan dengan menentukan jumlah subnet, kapasitas host, serta rentang alamat yang akan digunakan. Dokumentasi pengalamatan menjadi bagian penting dalam pengelolaan jaringan karena memudahkan proses pemeliharaan dan pengembangan. Penerapan pengalamatan yang tepat membantu mengurangi pemborosan alamat IP dan meminimalkan kesalahan konfigurasi. Administrator harus mampu melakukan analisis kebutuhan jaringan sebelum menentukan skema pengalamatan yang digunakan. Pengelolaan alamat yang terstruktur akan meningkatkan efisiensi, stabilitas, dan skalabilitas jaringan di masa mendatang. Cukup sekian jawaban dari saya. Terima kasih.